Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah ya, ini hari keempat kita untuk program berbuka di masjid dengan dalam program Masjid ke Masjid yang dipersembahkan oleh Enerfonse, membantu menjaga daya tahan tubuh Anda. Nah, pemirsa yang sekarang menonton atau juga menyaksikan program ini melalui channel YouTube Baraba 975 FM atau juga yang mendengarkan via live di frekuensi 975 Barabas FM yang lagi di jalan, mungkin hati-hati di jalan ya. Kita sekarang live dari Masjid Al Hidayah, ini di Jalan SM Amin atau Arengka 2. Ya kan? Ini di Kelurahan Tobe Gadang, Kecamatan Tampan atau Bina Widya. Tampan sekarang udah pecah menjadi 2 kecamatan, ini masuk ke Bina Widya. Oke, baik, kita sekarang tepat di pelataran parkir atau di depan gedung dari Masjid Al Hidayah. Ya, masjid ini sepertinya menjadi satu-satunya masjid yang kita lihat di sepanjang jalan SM Amin ini, mitra kota atau juga penonton ya. Tapi nanti untuk detailnya kita akan bersama-sama dengan narasumber dari kepengurusan Masjid Al Hidayah ini. Dan sekali lagi kita ingatkan ya, mohon bantuannya untuk share, like dan juga komen tayangan ini. Bagi Anda yang menyaksikan melalui kanal YouTube Barabas 975 FM, mohon bantu subscribe. Subscribe dari Anda ini sangat berarti untuk pembangunan atau juga kemajuan channel ini. Baik, mitra kota dan juga pemirsa yang menyaksikan via kanal YouTube Barabas 975 FM. Saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Asran. Beliau ini adalah salah satu Ustadz Imam Top Gorim juga di Masjid Al Hidayah ini. Mewakili dari Bapak Ketua Pengurus Masjid Al Hidayah yang hari ini berhalangan karena beliau sakit ya. Jadi mohon doanya juga untuk Anda yang menyaksikan program ini atau juga yang mendengarkan program ini via Barabas FM agar beliau diberi kesembuhan secepatnya, amin ya rabbal alamin ya, karena saat ini beliau tengah masuk ke salah satu rumah sakit yang ada di Pekanbaru. Baik, Ustadz Asran ya sebelah saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bersedia menggantikan ketua pengurus kita. Iya, Pak. Oke, Ustadz Asran juga kita nggak berdua, ada juga ini mewakili dari brand Enerfonse yang membantu terselenggaranya program Masjid ke Masjid untuk Ramadan 1443 Hijriah tahun ini ya. Ada Bapak Muhdi. Ini beliau ini selaku distributor untuk area Pekanbaru, begitu ya, Iya, Bang Mudi ya, ya Bang ya. distribusi untuk area Pekanbaru. Oke, baik. Apa kabar Bang Mudi, sehat? Alhamdulillah. Nah, ini juga terima kasih sudah bersedia untuk kita ajak isi program ini, konten ini Bang Mudi. Sama-sama, Bang. Iya. Nah, aku ke Ustadz Asran dulu, Ustadz. Ini kan program Masjid ke Masjid ini sebenarnya esensinya adalah untuk mengajak masyarakat untuk kembali ke masjid, ya, untuk meramaikan masjid lagi, ya. Dan dengan program ini setidak-tidaknya kita sudah campaign bahwa kita ada program Masjid ke Masjid sambil nanti kita akan lengkapi dengan rangkaian berbuka puasa bersama jamaah masjid setempat. Oke, Ustadz Asran, mungkin boleh disampaikan, Ustadz, ini masjid ini ceritanya gimana, sejarah masjid ini? Boleh disampaikan Ustadz, silahkan. Jadi awalnya dulu masjid ini bentuknya itu seperti musola, masih kecil. Oh, dari tidak musola seperti dulu. yang Tapi lokasinya udah di sini Ustadz? masih di sini. Oke. Jadi dulunya itu diberi oleh salah satu jamaah tanah wakaf. Kemudian berinisiatiflah masyarakat di sini untuk membangun masjid. Oke. Namun masjidnya dulu itu masih ya kecil gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang makin tahun makin berkembang pembangunannya. Betul, betul, betul. Jadi ini berdirinya sejak tahun berapa ya Ustadz? Kalau sesuai dengan tanah wakaf yang diserahkan oleh pewakaf itu dari tahun 2010. Oh, 2010 ya. 2010 berarti masih 12 tahun kurang lebih begitu ya Ustadz ya. Oke, tapi ini pembangunan masjidnya memang setelah dari bentuk musola langsung megah seperti ini kah atau memang ada tahap pembangunan beberapa kali Ustadz? Ya tentunya karena masjid ini di tepi jalan gitu kan Bang. Jadi tentunya ada proses gitu. Dari awalnya itu masih seperti musola, kemudian tahun ke tahun itu
dari infak jamaah juga yang sholat singgah di sini dari para musafir. Alhamdulillah bisa berdirinya masjid seperti yang sekarang ini. Oke. Ini swadaya masyarakat kah atau gimana ya Ustaz? Alhamdulillah dari dana untuk masjid ini memang sepenuhnya dari masyarakat. Lebih utamanya itu dari jamaah yang memang singgah untuk sholat di sini. Kalau untuk jamaah tetap dari masjid ini, yaitu kurang banyak karena kebanyakan kan banyak yang sibuk di bisnisnya masing-masing. Jadi yang banyak sholat itu dari orang luar gitu, dari musafir. Gitu ya? Musafir ya. Karena memang ini persis banget di jalan besar, Jalan SM Amin ya Ustaz Asran ya. Nah Ustadz, secara bangunan fisik ini ada tidak yang menarik untuk kita ceritakan di konten ini dan di program ini bagi Mitra Kota yang mendengarkan mungkin beberapa kali mungkin melihat bangunan masjid ini sekilas saat melewati Jalan SM Amin. Ada tidak yang menarik dari fisik bangunan ini Ustadz? Kalau sepengetahuan saya itu mungkin dari warnanya gitu ya Bang, dari warnanya yang mungkin mencolok, warna kuning kecoklat-coklatan gitu. Iya, ini benar-benar kayak tanah liat gitu ya Ustadz, iya, seperti itu. Itu ya. Kemudian juga memang udah rally banget dan ini memang udah lumayan megah. Tapi Ustadz, ini berdasarkan kondisi bangunan masjid saat ini pembangunannya apakah sudah rampung 100% Ustadz atau memang masih ada pembangunan atau pengerjaan bagian masjid yang belum selesai? Kalau untuk pembangunan dari dalam, alhamdulillah udah hampir 90%. Karena artinya masih ada apa yang belum selesai? Yang belum, kalau untuk di luar itu kita masih kekurangan untuk pembangunan toiletnya gitu Bang. Oh, toiletnya kenapa Ustadz? Karena toiletnya itu masih 2 dan itu sempit gitu. Laki-laki dan perempuannya itu kurang berjarak. Jadi banyak dari keluhan jamaah juga menyampaikan ke kami itu kalau bisa dibangun lagi untuk toilet khusus wanita dan yang sekarang ini untuk laki-laki gitu. Oh, jadi sekarang toilet wanita nggak ada? Toiletnya ada, tapi karena jaraknya berdempetan kali dengan laki-laki, jadi takut salah masuk. Seperti itu. Ya, tapi memang kondisinya sudah layak ya Ustadz ya. Tadi saya melihatnya sudah layak. Kalau untuk bangunan masjid untuk sholat, alhamdulillah udah layak, insyaallah. Kemudian apalagi yang kurang dari bagian dalam masjid untuk pengerjaan fisik bangunan ya Ustadz? Kalau untuk dalam mungkin kayaknya alhamdulillah udah hanya tinggal toilet saja. Ya, tinggal toilet lagi. Oke. Kemudian bagian luar masjid sepertinya Ustadz bagian depan gerbang semuanya apakah memang sudah rampung? Kalau masjid ini kan tentunya kalau dibilang selesai mungkin pasti tidak akan selesai gitu ya Bang. Pasti ada progres-progres selanjutnya gitu kan. Kalau mungkin biar lebih cantik mungkin bisa jadi nantinya inisiatif dari pengurus dan jamaah mungkin membangun seperti gapura atau lain sebagainya. Ya karena memang kita lihatnya gapuranya belum selesai. Iya. Jadi kadang ada beberapa orang yang kita mention lokasi acara kita ini masjid yang masih dalam tahap renovasi ya gitu Ustadz. Maksudnya apa? Mereka bilangnya masjid yang masih dalam tahap renovasi itu ya gitu. Oh iya gitu. Iya, karena mungkin memang bagian depan masjidnya juga masih belum selesai ya Ustadz ya untuk gapuranya ya Ustadz ya. Iya Bang. Oke. Nah Ustadz, kira-kira dari hal-hal atau bagian-bagian yang masih belum rampung itu, apa kira-kira yang mendesak banget agar program pelaksanaan ibadah di Masjid Al-Hidayah ini bisa lancar, bisa nyaman begitu? Apa bagian yang paling mendesak banget begitu, Ustadz? Kalau kemarin itu kan untuk sajadah sebenarnya kita udah ada, sajadah udah banyak, tapi itu udah lama dipakai. Jadi dari pengurus berinisiatif membuka infak untuk bagi donatur yang ingin memberikan infaknya untuk masjid ini, yaitu untuk pembelian sajadah. Agar nantinya jamaah yang soleh itu nyaman. Karena sajadah yang sekarang itu udah lama gitu, udah lama dipakai. Oh gitu ya Ustadz ya. Jadi memang kita butuh sajadah. Kalau misalnya secara yang Ustadz tahu, kalau masjid-masjid lain yang kita kunjungi, mereka menyebutkan nominal yang kira-kira dibutuhkan untuk penggantian atau juga pengadaan sajadah tersebut. Kalau Ustadz Asran bisa sebutkan kira-kira kita butuh dana berapa banyak nominalnya untuk memfasilitasi sajadah tersebut Ustadz? Jadi sesuai dengan poster yang sudah ditempel juga sama pengurus, sama kami juga, itu untuk per meternya harganya 450.000. Dan untuk satu saf yang panjang itu sekitar 9 juta rupiah.
Oh, total rupiahnya ya. Iya, Kita Bang. ada berapa saf Ustaz? Kalau saf sekitar belum 10. dihitung tapi sekitar adalah 10 sampai 10. 12. Berarti 90 jutaan ya Ustaz Iya. ya. Oke. Jadi Mitra Kota nanti kita juga akan tuliskan ya kredit title mengenai investasi akhirat infak sajadah Masjid Al Hidayah yang mungkin bisa menjadi amal jariah untuk Anda. Begitu ya Ustadz Asran ya. Iya, Bang. Jadi ada nomor yang bisa Anda hubungi untuk berdonasi atau juga untuk berimpak atau bersedekah, bisa menghubungi Bapak Aspandra di 0821 70353640 atau bisa menghubungi Bapak Maslan di 0812 70691025. Agar tidak salah nomor dan juga namanya nanti kita akan tampilkan di bawah ya di tayangan ini untuk yang bisa nonton di YouTube channel. Ya, nanti Anda bisa menghubungi nomor-nomor tersebut agar untuk mengantisipasi penipuan juga ya Ustadz asalnya. Iya, Bang. Oke, Ustadz, nah sajadah ini kan penting banget ya. Jadi saat ini masih pakai sajadah yang lama begitu Ustadz? Iya, Bang, pakai sajadah yang lama. Pakai sajadah yang lama. Alhamdulillah, setidak-tidaknya masih ada sajadah yang bisa dipakai. Asal Iya. bersih mungkin ya Ustadz ya. Iya, bersih. Apa fasilitas Ustadz? Fasilitas yang ada di masjid ini mulai dari air conditioner atau AC, CCTV, kemudian MDA atau Taman Pendidikan Al-Quran, apakah memang sudah ada di sini Ustaz? Kalau yang pertama untuk AC kita belum ada karena kan ibaratnya masih ada yang diprioritaskan seperti sejadah tadi. Kalau untuk CCTV, Tapi kalau misalnya ada yang ingin bersedekah AC juga bisa ya? kalau untuk dikasih untuk disedekahkan tentu kami terima. Iya, gitu. iya. Selanjutnya CCTV alhamdulillah kita udah ada juga karena di masjid ini rawan terjadi kehilangan, Oh, iya. kemalingan, jadi maka dibuatlah CCTV oleh pengurus. Alhamdulillah CCTV ya. masjid. Untuk keamanan ya jamaah ya. Iya. Oke, baik. Nah, jadi ini dia Mitra Kota dan juga penonton yang nonton di channel Barabas 975 FM. Mudah-mudahan dengan informasi ini nanti bisa menjadi ladang amal jariah untuk Anda, ya kan? Bisa bantu untuk pengadaan sajadah. Kan nggak melulu harus satu sap kan kita bersedekahnya ya saja. Nggak harus, Bang. Berapa saja ya? Berapa saja. Berapa saja. Kemudian bisa berdonasi berupa AC agar yang sholat di sini atau yang beribadah di sini nyaman, begitu ya Ustadz ya. Iya. Karena secara bangunan ini udah sangat layak untuk kondisi itu, ya karena luar dalam juga udah relief ya Ustadz ya. Bangunannya juga udah megah dan permanen. Oke, nah kalau MDA atau TPA Ustadz, apakah sudah ada? Kalau MDA mungkin belum ada karena memang jamaah di sini kan tidak banyak gitu. Oh kan. gitu. Jadi belum bisa diadakan. Jamaah yang di sini tidak banyak dalam artian gimana Ustadz? Apakah karena masyarakat di lingkungan sini tidak begitu padat penduduk atau gimana Ustadz? Yang pertama memang tidak padat penduduk karena kita kan berada di tepi jalan. Banyak perukuan dan perkantoran ya Iya. Ustadz ya? Jadi kebanyakan itu jamaah-jamaah yang memang dari dulu Lewat. sholat di sini, jadi itulah jamaah tetap Masjid Al Hidayah ini. Kira-kira berapa banyak rata-rata jamaah masjid yang sholat 5 waktu deh Ustadz di sini? Kalau untuk sholat 5 waktu sekitar 10 sampai 15 orang Wah. jamaah tetap. Ini agak menyedihkan kita juga ya Ustadz ya. Iya. Sebesar ini hanya 10 sampai 15 orang saja untuk sholat fardunya. Iya. Wah, ini adalah esensi dari program kita Mitra Kota untuk kita kembali meramaikan masjid Ustadz. Ya jadi that's why kita mengadakan program ini setiap tahun masjid ke masjid. Harapannya orang lebih banyak yang cinta masjid, yang suka datang ke masjid terutama untuk melaksanakan ibadah sholat fardu. Ya Ustadz ya. Oke, jadi MDA kemudian TPA ini memang belum ada di Masjid Al Hidayah ini Iya, Ustadz. belum ada, Pak. Oke. Nah, kita sekarang ke kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di Masjid Al Hidayah, terutama di bulan Ramadan Ustadz. Apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini? Kalau untuk kegiatan ya seperti masjid umumnya ya Bang, Iya. sholat 5 waktu, kemudian pada saat berbuka puasa kita juga menyediakan takjil gratis dari pengurus. Termasuk nanti ada support juga dari Enerfonse. Tepuk tangan untuk Enerfonse. Nanti juga ada tajil dan juga minuman yang sudah disiapkan oleh Enerfonse. Kemudian Ustaz? Selanjutnya sebelum kita melaksanakan tarawih itu ada juga tausiah Ramadan dari ustaz-ustaz yang memang sudah dijadwalkan sebelumnya sebelum Ramadan. Kalau misalnya lomba-lomba dalam rangka nuzul Quran misalnya di masjid-masjid lain kan ada ustadz yang kayak lomba azan, lomba baca surat pendek, itu kita ada ustadz?
Kalau kita memang belum ada gitu. Belum ya Ustaz. Karena keterbatasan jamaah tadi. Jamaah ya? tadi. Waduh, ini sayang sekali Mitra Kota dan juga pemirsa, karena untuk masjid dengan megah di tengah tepi jalan yang jalan lintas bisa dikatakan begitu, jalan yang besar 2 jalur. Ya kemudian ini hanya jamaahnya hanya 10 sampai 15. Ini sebenarnya bisa menampung berapa banyak jamaah Ustadz Asran? Itu belum ditentukan jumlahnya ya Bang, tapi mungkin udah bisa jadi 2 sampai 300 orang. Tuh, 2 sampai 300 orang itu berapa persennya ya, sampai 10 aja. Tapi alhamdulillah jamaah kita diramaikan oleh memang orang-orang yang singgah untuk sholat. Kalau Hanya tadi yang kan musafir. tadi kan hanya orang jamaah tetapnya, tapi memang setiap hari itu ramai, terutama zuhur dan asar. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan Anda yang melintas di Jalan SM Amin ini juga boleh lah ya kalau melintas di sini sambil meramaikan Masjid Al-Hidayah ini ya Ustadz ya. Karena memang secara bangunan dia agak ngumpet gitu Ustadz ini ya Ustadz ya. Ini gimana Ustadz? Agak nyelip gitu Ustadz. Oh, karena memang diutamakan parkir untuk halaman masjid gitu Bang, biar nanti mobil tidak susah parkirnya. Tidak susah parkir. Betul. Tapi memang untuk parkir kalau di sepanjang Jalan SM Amim ini enak sih Ustadz. Jadi jalannya juga kan luas, bahu jalannya juga lebar, sehingga yang mau kalaupun lapangan parkir di badan masjid penuh bisa parkir di tepi jalan ya Ustadz ya. Iya Bang. Oke, baik, dan Mitra Kota kita memang ini dalam keterbatasan karena sekali lagi ketua pengurus Masjid Al-Hidayah ini berhalangan hadir. Yang sebelumnya memang kita sudah confirm untuk menghadirkan beliau. Banyak pasti yang ingin diceritakan dan disampaikan, terutama kepada pemerintah kota, harapan terkait dengan masjid ini ya. Tapi beliau saat ini hari ini sakit, berhalangan hadir, jadi mohon doanya untuk beliau, pemirsa dan juga Mitra Kota, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan ya. Oke, nah kita memang sangat penting ya Ustadz ya menjaga kesehatan di tengah kondisi sekarang. Kita masih di tengah pandemi, ditambah lagi sekarang kita kondisinya puasa. Kalau kurang cairan kita nggak bisa semerta-merta minum ya kan di siang hari. Ya, jadi kita memang harus pinter-pinter menjaga kesehatan. Makanya kita selalu ingatkan terutama di program Masjid ke Masjid ini untuk jangan lupa konsumsi Enervon C. Ini adalah multivitamin yang mengandung vitamin C, kemudian juga vitamin B kompleks dan kandungan-kandungan lainnya yang pasti ini akan membantu menjaga daya tahan tubuh Anda. Karena tagline-nya Ustadz itu Enervon C multivitamin membantu menjaga daya tahan tubuh Anda. Jadi Ustadz nanti juga jangan lupa konsumsi Enervon C setiap hari 1 kapsul 1 hari udah akan memenuhi kebutuhan vitamin C harian dan juga B kompleksnya. Tapi lebih jelasnya sekarang kita kebenaran bersama dengan perwakilan dari brand Enervon C. Ada Bang Muhdi yang berkenan kita ambil waktunya menjelang beduk. Beliau ini dari bagian distribusi untuk area Pekanbaru ya Bang Muhdi ya? Iya betul Bang Ali. Oke, Bang Muhdi boleh di-mention Bang Muhdi ini terkait dengan pengetahuan atau knowledge dari Enervon C ini agar Mitra Kota tahu kenapa mereka harus konsumsi vitamin C, kemudian apa yang mereka akan dapatkan jika mengkonsumsi Enervon C ini. Ya, oke. Bang Muhdi. Ya, terima kasih Bang Ali. Ya. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi ya sebelum sama Bang Ali bahwa puasa ini kan kita tidak bisa serta-merta minum di siang hari ya. Iya. Jadi salah satunya yang menyebabkan daya tahan tubuh menurun itu karena kurangnya nutrisi. Oke. Ya, jadi tubuh itu kan butuh nutrisi. Kita kalau puasa kadang buka puasanya langsung es. Iya. Makannya gorengan. Tahu aja lagi nih siapa. Iya. Jadi terus. buahnya itu dilupakan gitu. Sementara kalau kita puasa itu kan kita nggak makan ya, kurang lebih sekitar 8 sampai 10 kadang jam, sahur 8 jam, keskip, lupa ya kan, Betul. kesiangan. Nah, jadi perlunya multivitamin tambahan ya di tengah puasa gini. Kenapa perlu? Karena agar aktivitas kita itu bisa lancar. Ya, nah makanya Enervon C itu kandungannya vitamin C dan B kompleks. Jadi kombinasi dari vitamin C tadi dengan B kompleks itu sangat efektif untuk menjaga daya tahan tubuh. Begitu. Nah, konsumsinya bagaimana? Konsumsinya kalau biasa ya, itu kita 1 hari sekali. Di pagi hari. Kalau hari biasa di luar biasa, Ramadan. Ya kan di luar Ramadan. Nah, di pagi hari nih mau beraktivitas kita konsumsi 1. Ini setelah makan atau sebelum makan? Setelah makan. Setelah makan.
Dan apa namanya, kalau selama bulan Ramadan kita anjurkan itu setelah berbuka sekali. Oh, ya kan, kemudian saat sahur sekali. Oh, berarti 2. Ya. Oke. Karena mungkin kondisinya ya Bang ya. Betul begitu kira-kira. Nah, ini kalau mereka biasanya mengkonsumsi vitamin C ini, apa yang mereka rasakan banget dengan mengkonsumsi Enervon C ini Bang Muhdi? Ya, jadi karena ini tadi multivitamin ya, untuk menjaga daya tahan tubuh tentunya kita itu dalam beraktivitas itu fit. Nggak merasa lemas. Bener gitu sih. Kan. Jadi kita aktivitas juga tidak terganggu, apalagi yang padat aktivitasnya seharian banget gitu. Nah, kalau misalnya mereka konsumsinya dalam jangka panjang setiap hari gitu, aman nggak Bang? Aman ya? Aman. Kenapa? Karena Enervon C itu sudah 30 tahun Bang Ali. Sudah 30 tahun dan sangat aman untuk dikonsumsi tiap hari. Karena saya juga konsumsi tiap hari. Sama saya juga Bang. Saya justru yang botol. Iya. Botol kan, jadi lebih praktis. Tapi yang strip juga enak sih, lebih praktis. Cuman suka nyelip-nyelip Bang. Karena tipis. Ya, tapi ini kalau misalnya Enervon C ini Bang, ini adanya yang kemasan apa aja Bang? Nah, Enervon C itu kan variannya banyak ya. Ada yang botol. Terus ada yang strip. Kemudian ada yang bentuknya effervescent. Effervescent itu yang seperti kita celupkan di air langsung larut. Oh iya, yang langsung berbuih itu ya, berbusa ya. Nah, terus ada lagi yang sirup untuk anak. Nah, jadi sangat komplit sekali gitu. Untuk anak-anak dan dewasa. Dan ini aman dikonsumsi setiap hari? Aman, untuk setiap usia juga aman. Oke. Jadi mulai dari usia berapa? Karena anak-anak ada varian tersendiri ya? Iya, anak-anak itu yang sirup. Jadi 6 tahun ke atas itu konsumsi yang sirup. Kontraindikasi sama multivitamin ini apa Bang? Adakah kondisi khusus yang nggak boleh mengkonsumsi Enervon C? Sampai sekarang sih kita masih, karena ini multivitamin masih dijual bebas, jadi masih aman. Iya, bisa didapatkan di toko obat ataupun di apotek dengan ataupun tanpa resep dokter ya? Betul, jadi untuk distribusinya sendiri, nah karena ini bagian saya sebenarnya distribusi. Ini Bang, ini gimana Bang? Nah, distribusinya kalau dimanapun ada sekarang ya. Jadi kalau Mitra Kota ya, Mitra Kota itu di sebelah rumahnya apotek ada. Toko obat ada. Iya, swalayan juga. Swalayan apalagi gitu kan. Semua hampir merata distribusinya. Untuk semua Riau ya, bukan Baru aja. Betul. Yang di Dumai gimana? Ada juga. Betul. Gitu. Sudah sangat terdistribusi dengan merata. Betul. Benar. Harganya Bang terjangkau banget ya Bang ya? Sangat terjangkau. Makanya kita selalu ingatkan jangan sampai sakit dulu baru cari Enervon C ya Bang Muhdi ya. Betul Bang. Jadi sebelum sakit cegah dulu. Nah, yang udah sakit kita doain dia, termasuk tadi Ketua Pengurus Masjid Al-Hidayah yang sekarang lagi sakit, mudah-mudahan bisa lekas sembuh ya Bang Muhdi ya. Amin. Nanti aku akan ingatkan Pak Ketua juga untuk jangan lupa konsumsi Enervon C setiap hari. Kita udah di segmen terakhir Mitra Kota ya. Jadi Anda yang sekarang mendengarkan via Barabas 975 FM lagi di jalan, hati-hati di jalan sambil menunggu berbuka puasa. Bagi Anda yang ingin melintas di Jalan SM Amin, boleh ke Masjid Al-Hidayah ya. Nanti kita buka puasa bareng di sini karena Enervon C juga sudah menyiapkan tajil untuk membatalkan ibadah puasa kita ya Ustadz ya. Udah disiapkan, jadi kita buka puasa bareng-bareng di sini, melaksanakan ibadah sholat maghrib dan juga isya, tarawih atau witir juga nanti di sini. Ke Bang Muhdi, apa yang ingin disampaikan Bang Muhdi untuk penonton atau juga untuk Mitra Kota terkait dengan program ini atau juga Enervon C? Kami dari brand Enervon C ya tentunya, apalagi ini kan mau mudik ya. Iya. Iya benar. Mudik Lebaran kan. Yes. Memang untuk menjaga daya tahan tubuh itu diperlukan multivitamin tambahan. Selain asupan nutrisi tadi. Nah, kita menganjurkan juga untuk konsumsi Enervon C karena apa? Karena kandungannya itu sudah komplit. Untuk menjaga daya tahan tubuh Bapak Ibu semua ya, yang mau mudik. Agar nanti jangan sampai di tempat tujuan itu lemas gitu kan. Malah jadi beban lagi sama jadi beban gitu ya. Sakit. Jadi sakit, orang mau senang-senang kan. Iya dong. Nah, makanya konsumsi Enervon C
1 hari sekali sudah cukup. Oke, baik. Sebelum tidur sesudah makan ya Bang Mudi ya. Terima kasih Bang Mudi sudah hadir di konten dan juga program Masjid ke Masjid yang dipersembahkan oleh Enerfonse hari ini. Bang Mudi juga sehat selalu. Jangan lupa minum atau konsumsi Enerfonse setiap hari. Pakai gue yang ngingetin. Oke, ke Ustadz Asran, Ustadz apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada harapannya kepada pemerintah kota atau masyarakat yang mungkin akan menjadikan Masjid Al-Hidayah sebagai ladang pahala untuk amal jariahnya dengan bersedekah, berimpak atau juga berdonasi. Silakan Ustadz Asran. Tentunya kami mewakili pengurus Masjid Al-Hidayah berharap kepada pemerintah setempat ataupun juga jamaah yang ada di Pekanbaru. Mari sama-sama kita pertama ramaikan masjid, karena tentunya dengan meramaikan masjid, memakmurkan masjid, pastinya Allah nanti memakmurkan kita juga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga tentunya di masjid ini perlu perhatian dari kita semua, menjadikan amal jariah untuk kita juga semua. Amin. Ada peluangnya di sana. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ingin menginfakkan hartanya di masjid ini, kami sangat menerima dan nantinya tentunya pasti kami akan salurkan, baik itu berupa kebutuhan fisik masjid seperti sajadah yang telah disampaikan tadi dan juga kebutuhan-kebutuhan masjid lainnya. Baik, Ustadz Asran, good job, terima kasih sudah mau kita ajak meskipun tadi harusnya buru-buru balik ke kampung halaman, ke Kampar. Hati-hati nanti di jalan Ustadz, salam untuk keluarga di Kampar juga ya Ustadz ya. Iya Bang. Baik, nah dan itu tadi obrol-obrol kita dan kenalan kita dengan Masjid Al-Hidayah di Jalan SM Amin, Mitra Kota dan juga penonton di YouTube channel Baraba 975 FM ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Setidak-tidaknya ini mengingatkan kita, alarm bagi kita bahwa ada banyak jalan untuk kita bisa mendapatkan berkah berlimpah terutama di bulan Ramadan ini. Anda bisa menyalurkan amal jariah berupa sedekah, kemudian juga infak atau wakaf dan juga atau juga berdonasi begitu ya Ustadz ya, karena masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan masjid ini atau keberlangsungan dari Masjid Al-Hidayah ini. Untuk itu Anda bisa menghubungi nomor 082170353640 dengan Bapak Aspandra atau Bapak Maslan di nomor 081270691025. Jadi nanti kalau Anda datang ke masjid ini juga langsung ngelihat tuh ada banner, vertical banner yang dituliskan dengan judul Investasi Akhirat Infak Sajadah Masjid Al-Hidayah ya Ustadz ya. Bang Mudi, terima kasih lagi Bang Mudi. Ya Bang Mudi mungkin buru-buru pengen pulang buka bareng keluarga di rumah juga. Tapi Anda Mitra Kota yang ingin buka bareng kita di sini, tim Masjid ke Masjid yang dipersembahkan oleh Enerfonse membantu menjaga daya tahan tubuh Anda, boleh ya. Langsung merapat atau datang ke Masjid Al-Hidayah di Jalan SM Amin Arengka 2 Pekanbaru. Kita udah siapkan beberapa menu berbuka untuk kita sama-sama membatalkan ibadah puasa di Ramadan hari ini. Terima kasih sekali lagi, selalu kita mention selama tahun ini ada satu statement Ustadz yang menarik untuk kita sampaikan setiap kali program ini tayang atau mengudara ya dari Masjid Ar-Rahim, tepatnya ada Ustadz Zaid di sana yang mention bahwa ternyata mengajak orang untuk meramaikan masjid atau mensolatkan orang yang hidup jauh lebih sulit daripada mensolatkan orang yang udah mati ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi alarm untuk kita, jadi renungan untuk kita untuk selalu meramaikan masjid, melaksanakan ibadah sholat fardu terutama di masjid. Terima kasih atas kebersamaannya, atas atensi dan juga waktunya. Mitra Kota jangan lupa untuk yang nonton di YouTube boleh dibantu klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng untuk notifikasi semua postingan dari kanal YouTube ini. Mudah-mudahan dapat ibadah ya, jadi ibadah juga untuk menyebarkan syiar ini ya Ustadz ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Mitra Kota tetap sehat, jangan lupa konsumsi Enerfonse setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh Anda. Ali Dahlan pamit dari program Masjid ke Masjid hari ini. Mitra Kota selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.